Suami kepergok check-in di hotel dengan pelakor. Saat aku minta cerai suami malah bilang, ngapain cerai? Kita kan nikahnya palsu. Semua dokumennya palsu. Kamu tinggal pergi saja. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu kelabu, seakan mencerminkan kegelisahan yang tiba-tiba menyergap relung hatiku. Aku, Dinda, baru saja menyelesaikan shift kerjaku sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Tubuhku lelah, tapi pikiran masih terus berputar memikirkan suamiku, Hilman, yang belakangan semakin sering pulang larut dengan alasan meeting klien. Sambil menyeruput teh hangat di sofa apartemen kami, jemariku tanpa sadar membuka aplikasi pesan di ponsel. Tiba-tiba, sebuah notifikasi dari nomor tak dikenal muncul. Awalnya kupikir itu spam atau promo biasa, tapi begitu kubuka, seluruh tubuhku seakan membeku. Sebuah foto. Jelas sekali itu wajah suamiku, Mas Hilman, dengan setelan jas abu-abu yang kukenali betul. Jas yang kubelikan untuk ulang tahunnya bulan lalu. Ia sedang berdiri di depan resepsionis sebuah hotel mewah, dan di sampingnya, Nisa. Wanita itu, Nisa, Direktur Marketing PT Sentosa Group yang selalu membuat naluriku berteriak setiap melihatnya. Gadis itu selalu tersenyum manis di depanku, tapi matanya menyimpan sesuatu yang membuatku tak nyaman. Dan sekarang, di foto itu, mereka berdua terlihat begitu akrab. Nisa memegang lengan Hilman dengan gemulai, sementara suamiku tersenyum lebar, senyum yang dulu hanya untukku. Aku menatap foto itu berulang kali, berharap ini hanya salah lihat. Mungkin itu bukan Hilman? Mungkin itu hanya orang yang mirip? Tapi cincin kawin di jarinya, jam tangan yang kupilih sendiri, bahkan cara dia berdiri yang sedikit condong ke kiri, semuanya terlalu familiar. Ini pasti dia. Jantungku berdegup kencang, tangan gemetar memegang ponsel. Siapa yang mengirim ini? Dan mengapa? Apakah ada orang yang ingin menyakitiku? Atau, jangan-jangan ini peringatan? Kubuang jauh-jauh kemungkinan buruk. Mas Hilman pasti punya alasan. Bisikku pada diri sendiri. Mungkin ada pertemuan bisnis dadakan? Tapi kalau meeting, kenapa harus di hotel? Dan kenapa harus berdua dengan Nisa? Tanpa pikir panjang, kukirim pesan ke nomor itu. Siapa ini? Apa maksudmu mengirim foto ini? Tidak ada balasan. Aku mencoba menelepon. Nomor tidak aktif. Perutku mual. Kepalaku pusing. Haruskah aku konfrontasi Hilman? Tapi jika ini hanya kesalahpahaman, aku akan terlihat seperti istri posesif yang tak percaya pada suaminya sendiri. Tapi, jika ini benar, dengan napas berat, kuputuskan satu hal. Aku harus tahu kebenarannya. Aku akan pergi ke hotel itu besok. Jika memang tidak ada apa-apa, aku akan minta maaf padanya. Tapi jika air mata mulai menetes. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur sendirian di sofa. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai kamar, menyapu lembut wajahku yang masih sembab akibat air mata semalam. Aku terbangun dengan kepala berat dan jantung yang masih berdegup tak karuan. Foto itu, gambar Hilman dan Nisa di hotel, masih terpampang jelas dalam ingatanku, seolah membakar setiap sudut pikiranku. Haruskah aku benar-benar pergi ke sana? Sebagian diriku ingin mengubur semua ini, berpura-pura tak pernah melihat pesan itu. Tapi bagian lain, naluri yang lebih dalam, berteriak bahwa aku harus tahu kebenaran. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dengan langkah gontai, kuambil ponsel dan membuka kembali foto itu. Kuperbesar gambar, mencoba mencari petunjuk di baliknya. Latar belakangnya jelas, The Lavender Hotel, salah satu hotel mewah di kawasan Sudirman. Aku tahu tempat itu. Hilman pernah mengajakku makan malam di restoran mereka beberapa bulan lalu. Kalau meeting bisnis, kenapa harus di hotel yang sama? Tanpa berpikir panjang, kuambil tas kecilku, mengisinya dengan dompet, ponsel, dan sedikit makeup untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang kalah sebelum perang dimulai.
Sesampainya di lobi The Lavender Hotel, aroma parfum mewah dan bunga segar langsung menyambutku. Suasana mewah dan elegan di sekitarku justru membuatku semakin tidak nyaman. Ini bukan tempatku. Dengan hati berdebar, aku mendekati resepsionis. Maaf, Mbak. Saya mau tanya, apakah ada tamu atas nama Hilman Ramadan di sini? Tanyaku, berusaha terdengar tenang. Resepsionis itu, seorang wanita muda dengan riasan sempurna, mengangkat alisnya. Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan informasi tamu seperti itu. Aku menghela napas. Tentu saja. Tiba-tiba, dari arah belakangku, terdengar suara tawa yang sangat familiar. Suara yang selama ini membuat jantungku berdebar-debar. Bukan karena cinta, tapi karena pengkhianatan. Hilman. Dan di sampingnya, Nisa. Mereka berdua baru saja turun dari lift, lengkap dengan tas kecil di tangan Nisa. Hilman mengenakan kemeja putih yang kusetrika kemarin, sementara Nisa memakai dress hitam ketat yang membuatnya terlihat semakin cantik. Dunia seakan berhenti. Mas? Suaraku keluar seperti bisikan, tapi cukup keras untuk membuat mereka berdua menoleh. Wajah Hilman berubah pucat. Dinda, kamu ngapain di sini? Nisa, di sampingnya, malah tersenyum. Senyum yang penuh kemenangan. Istri kamu ternyata stalker ya, Mas? Candanya, sambil memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Aku merasa seperti ditampar. Kamu bawa dia ke sini untuk apa, Hilman? Tanyaku, suaraku mulai gemetar. Hilman menghela napas, seperti orang yang kesal karena diusik. Dinda, ini bukan tempat yang tepat. Jawab aku. Atau aku minta cerai sekarang juga. Teriakku, tanpa sadar sudah menarik perhatian orang-orang di sekitar. Hilman memandangiku dengan tatapan dingin. Tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ya sudah, kalau kamu mau tahu, aku nggak perlu bohong lagi. Sama seperti apa yang kamu lihat dan pikirkan, katanya, suaranya datar. Dan Dinda, ngapain kita cerai? Orang nikah kita palsu dari awal. Semua dokumennya palsu. Kamu tinggal pergi aja kalau nggak terima. Apa? Kupandangi wajahnya, mencari sedikit saja tanda bahwa dia bercanda. Tapi tidak ada. Nisa tertawa. Dengarkan, Dinda, kamu cuma boneka. Mending pulang sana, nggak usah malu-maluin. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Beberapa bahkan tertawa. Aku merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Pernikahan kami palsu. Tanpa kata lagi, aku berbalik dan berlari keluar, meninggalkan mereka berdua, dan semua kebohongan yang baru saja menghancurkan hidupku. Air mataku jatuh deras, tapi tekadku mengeras. Ini belum berakhir. Hujan turun dengan derasnya ketika aku tiba kembali di apartemen yang dulu kupanggil rumah. Air yang mengalir di kaca jendela seolah mencerminkan air mata yang tak henti mengalir di pipiku. Tubuhku gemetar, bukan karena kedinginan, tapi karena kenyataan pahit yang baru saja kuhadapi. Pernikahan kami palsu. Kalimat itu terus bergema di kepalaku, menusuk-nusuk seperti pisau yang dihunus berkali-kali. Aku merogoh tas kecilku dengan gemetar, mengeluarkan dompet dan mencari-cari fotokopi buku nikah yang selalu kubawa. Selama ini, aku menyimpannya dengan bangga, sebagai bukti cinta kami yang sah di mata hukum dan agama. Tapi sekarang, dengan napas tersengal, kuperhatikan setiap detail di buku nikah itu. Cap, tanda tangan, stempel, semuanya terlihat sempurna. Bagaimana mungkin ini palsu? Tanpa berpikir panjang, kuambil ponsel dan menghubungi Bibi Rina, sepupu ayahku yang bekerja di catatan sipil. Dinda? Ada apa, Nak? Suaramu parau sekali. Bibi, potongku, suaraku serak. Aku perlu bantuan Bibi. Bisakah Bibi mengecek status pernikahanku dengan Hilman Ramadan di database catatan sipil? Ada jeda panjang di seberang sana. Dinda, kenapa tiba-tiba? Tolong, Bibi. Ini penting. Setelah meyakinkannya bahwa ini darurat, Bibi Rina akhirnya setuju. Aku menunggu dengan jantung berdebar kencang. Jemariku tak henti mengetuk-ngetuk lengan sofa. 15 menit kemudian, telepon berdering. Dinda. Suara Bibi Rina terdengar berat. Aku sudah cek.
Tidak ada catatan pernikahan atas nama Dinda Ayu Lestari dan Hilman Ramadan di sistem kami. Dunia seakan runtuh. Tapi aku punya buku nikahnya, Bibi. Capnya, segelnya. Itu bisa dipalsukan, sayang. Suaranya penuh iba. Aku sudah cek berdasarkan nik kalian berdua. Tidak ada. Pernikahan kalian tidak tercatat secara resmi. Telepon terjatuh dari tanganku. Aku tertipu. Dengan langkah gontai, ku berjalan ke lemari kabinet di ruang kerja Hilman, tempat dia biasa menyimpan dokumen-dokumen penting. Dengan gemetar, ku cari map bertuliskan, pernikahan. Kosong. Tidak mungkin. Ku bongkar setiap lemari, setiap laci. Tidak ada satupun dokumen asli. Bahkan surat-surat tanah yang dulu dia bilang atas nama kami berdua, ternyata hanya atas namanya sendiri. Tiba-tiba, mataku menangkap sebuah flash disk tersembunyi di balik tumpukan dokumen. Dengan jantung berdebar, kuhubungkan ke laptopku. Dan di sana, file-file PDF berisi template surat nikah palsu. Rincian pembayaran kepada oknum petugas palsu. Bahkan, percakapan Hilman dengan Nisa tentang rencana mereka. Nisa, jadi gimana? Udah selesai urusan sama si Dinda? Hilman, tenang aja. Nikahannya udah aku atur biar kelihatan resmi. Dia nggak akan tahu. Nisa, hahaha, dasar si Dinda polos. Jadi kapan kita bisa jalan bareng tanpa dia ngeliatin? Hilman, sabar, nanti juga dia bakal minggat sendiri kalau udah ngerasa nggak dianggap. Setiap kata seperti cambuk yang menyayat hati. Aku menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Selama 2 tahun ini, aku hidup dalam kebohongan. Dikurung dalam sangkar cinta palsu. Dijadikan boneka dalam permainan mereka. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Lagi. Masih nggak percaya? Coba tanya keluarganya. Mereka semua tahu. Dingin. Seluruh tubuhku dingin. Keluarga Hilman tahu. Artinya, selama ini, mereka semua tertawa di belakangku. Air mata panas kembali mengalir. Tapi kali ini, di balik rasa sakit, ada sesuatu yang lain. Kemarahan. Aku mengatupkan tangan dengan kuku yang nyaris menancap di telapak. Hilman, Nisa, kalian akan menyesal telah mempermainkanku. Matahari sudah tinggi ketika aku membuka mataku. Tubuhku terasa berat seperti ditindih batu besar. Semalam aku tertidur di lantai ruang kerja Hilman, dikelilingi oleh dokumen-dokumen yang kucerai-beraikan dalam keputusasaanku. Flash disk berisi bukti pengkhianatan itu masih menancap di laptop, seolah menatapku dengan tatapan hina. Dasar si Dinda polos. Kalimat Nisa itu terus bergema di kepalaku, menusuk-nusuk seperti pisau yang diputar-putar dalam luka. Dengan gemetar, kuambil ponselku yang sudah penuh dengan notifikasi. Panggilan tak terjawab dari ibuku, pesan dari teman-teman kantor yang menanyakan keadaanku, dan notifikasi media sosial. Jempolku membuka aplikasi Instagram tanpa kusadari. Dan di sana, di bagian trending, ada postingan Nisa yang baru diunggah 3 jam lalu. Foto dirinya dan Hilman sedang makan malam di restoran mewah. Captionnya, "When the universe conspires to bring two souls together." Hati merah 12 set new beginnings. Tangan kananku menutup mulut yang nyaris menjerit. Bagian bawah postingan itu sudah dipenuhi komentar-komentar. Wah, finally kalian official ya. Pasangan perfect. Cocok banget sih. Nisa dapat jodohnya CEO ganteng. Dinda mana nih? WKWKWK. Dan yang paling menyakitkan, komentar dari sepupu Hilman yang aku kenal baik. Akhirnya, udah lama nunggu kalian berdua jadian. Semoga langgeng ya. Jadi mereka semua tahu. Mereka semua menertawakanku. Dengan napas tersengal, kubuka kolom pencarian dan mengetik namaku sendiri. Hasilnya membuat perutku mual. Puluhan meme dan cuitan yang menjadikanku bahan olok-olok. Dinda masih ngira dia istri sahahaha. Kasian si Dinda. Udah dikasih tahu nikahnya palsu masih aja ngeyel. Pelakor kok yang marah. Lu yang nikah palsu tahu. Teleponku berdering tiba-tiba. Nomor yang tidak kukenal. Hello, suaraku serak. Ini Dinda, suara perempuan asing di seberang. Aku Rani, teman SMA Nisa.
Mau kasih tahu aja, lo tuh udah jadi bahan gosip di grup alumni kita. Lo tahu gak sih lo dijulukin apa? Dinda si istri KW. WK. Kuakhiri panggilan itu dengan jari yang gemetar. Dengan pandangan berkunang-kunang, kurai laptopku dan membuka email. Ada puluhan pesan masuk, sebagian dari rekan kerja yang mengirimkan link gosip tentangku, sebagian lagi dari klien yang membatalkan kerjasama karena tidak ingin berurusan dengan orang yang bermasalah. Tiba-tiba aku mengerti. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi untuk menghancurkanku sepenuhnya. Hilman sengaja membuat pernikahan palsu agar 1. Aku jadi istri yang bisa dia permalukan saat dia bosan. 2. Aku tidak punya hak hukum atas apapun. 3. Aku menjadi bahan tertawaan saat dia memutuskan untuk bersama Nisa. Dan Nisa? Dia bukan sekadar pelakor. Dia arsitek di balik semua ini. Kubuka kembali media sosial Nisa. Di highlight story-nya, ada video pendek mereka berdua di balkon hotel, dengan latar belakang tempat tidur yang masih berantakan. Dengar nggak sih suara itu? Bisik Nisa dalam video sambil mendekatkan kamera ke arah suara shower yang sedang menyala. Abis mandi nih doi. Habis apa tadi ya? WK. Mereka sedang menikmati penderitaanku. Tiba-tiba, pesan masuk dari nomor Hilman. Dinda, kamu masih di apartemen? Aku mau ambil barang-barangku. Jangan ngelakuin yang aneh-aneh ya. Ingat, kamu nggak punya hak apa-apa di situ. Aku menatap pesan itu lama. Kemudian mataku tertuju pada flash disk berisi bukti-bukti pengkhianatan mereka. Tidak, Hilman. Kamu salah besar. Aku mungkin boneka dalam permainanmu. Tapi boneka bisa berubah jadi algojo. Dengan tekad yang mengeras, kuambil laptop dan mulai mengumpulkan semua bukti, screenshot percakapan, rekaman suara dari CCTV apartemen yang kebetulan merekam pembicaraan mereka, bahkan transaksi transfer uang untuk memalsukan dokumen. Game baru saja dimulai. Suara bel pintu yang nyaring memecah kesunyian apartemen. Kaki-kakiku terasa seperti dijejali beton ketika berjalan mendekati pintu. Melalui lubang pengintai, kulihat sosok Mami Laras, Ibu Hilman, berdiri dengan raut wajah dingin yang tak pernah kulihat selama ini. Selama 2 tahun menjadi menantunya, wanita itu selalu menyapaku dengan hangat, memanggilku, anakku, bahkan tak jarang memelukku erat seolah aku benar-benar putrinya sendiri. Apa yang harus kuharapkan sekarang? Kubuka pintu perlahan. Mami. Dinda, sambutnya datar, tanpa senyum. Matanya yang biasanya berbinar penuh kasih sekarang terlihat tajam seperti belati. Boleh aku masuk? Tanpa menunggu jawabanku, ia sudah melangkah masuk. Matanya menyapu ruangan yang masih berantakan sejak aku membongkar semua dokumen Hilman. Bau parfum mahalnya yang biasa ia pakai di acara keluarga sekarang terasa menusuk, seperti racun yang perlahan merayap memenuhi ruangan. Aku dengar kamu sudah tahu, ujarnya sambil duduk di sofa tanpa diundang. Tas Hermesnya diletakkan dengan anggun di sampingnya. Tahu apa, Mami? Tanyaku, berusaha keras menahan getar di suaraku. Mami Laras menghela napas panjang, seperti seorang guru yang kehabisan kesabaran dengan muridnya yang bodoh. Tentang situasi pernikahanmu dengan Hilman. Situasi. Betapa mudahnya ia menyebut pengkhianatan besar itu hanya sebagai situasi. Aku tidak mengerti, Mami. Selama ini Mami dan keluarga selalu. Dinda, sayang, potongnya dengan suara yang tiba-tiba lembut tapi berisi belati. Kamu harus paham, pernikahan itu hanyalah formalitas. Hilman perlu istri untuk menjaga image di depan klien-klien pentingnya. Dan kamu adalah pilihan yang sempurna saat itu. Kupandangi wajahnya yang tak berubah sedikitpun. Tak ada penyesalan. Tak ada rasa bersalah. Jadi, semua ini sandiwara? Acara keluarga? Foto-foto pernikahan? Bahkan ketika Mami memelukku dan bilang ingin cepat punya cucu. Mami Laras tersenyum tipis. Kamu gadis cerdas, Dinda. Seharusnya kamu sudah bisa menebak. Lihatlah dirimu, keluarga biasa, karir biasa. Kamu pikir keluarga kami akan menerimamu sebagai menantu sungguhan. Setiap katanya seperti pukulan beruntun. Tapi, kenapa tidak bilang sejak awal? Dan kehilangan aktor utama dalam sandiwara kami.
Ia tertawa kecil. Hilman butuh istri yang belia fable, yang bisa mencintainya sungguhan agar perannya sempurna. Tiba-tiba, semua puzzle mulai tersusun. Acara keluarga di mana mereka selalu memujiku sebagai menantu ideal. Pujian Mami Laras tentang betapa aku berbeda dari perempuan lain. Bahkan nasihat-nasihatnya tentang cara menjadi istri yang baik. Semua itu hanyalah skrip dalam drama besar mereka. Dan Nisa? Tanyaku, suaraku serak. Wajah Mami Laras berubah cerah. Ah, Nisa. Gadis itu memang luar biasa. Ayahnya pemilik PT Sentosa Group. Kamu tahu sendiri, bisnis kami sedang merintis kerja sama besar dengan mereka. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Jadi ini semua tentang uang. Selama setahun terakhir, Hilman sudah menjalin hubungan serius dengan Nisa. Lanjutnya sambil merapikan sarung tangan kulitnya. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri sandiwara ini. Dengan gerakan anggun, ia mengambil kopernya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ini untukmu. Kompensasi atas waktumu selama ini. Kupandangi amplop itu. Tebal, pasti berisi uang tunai dalam jumlah besar. Kami harap kamu bisa pergi dengan tenang. Ucapnya sambil berdiri. Tak perlu ada drama. Lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan? Semua dokumen itu palsu. Ingat. Di matanya yang dingin, aku membaca tantangan terselubung. Cobalah melawan kami. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku tetap terduduk kaku. Amplop itu masih tergeletak di meja, seperti makhluk hidup yang mengejekku. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Halo, Dinda. Suara laki-laki paruh baya yang asing. Ini Bapak Haryanto, ayah Nisa. Aku dengar kamu masih belum terima keadaan. Aku diam, terlalu terkejut untuk bicara. Lihat, nak, aku mengerti perasaanmu. Tapi bisnis adalah bisnis. Keluarga Hilman dan kami sudah merencanakan ini lama. Kamu hanya batu loncatan kecil. Suaranya ramah, seperti sedang menasihati anak sendiri. Ambil saja uang itu dan pergi. Atau... Nadanya tiba-tiba berubah. Kami akan pastikan kamu tidak pernah dapat kerja di perusahaan manapun di kota ini. Klik. Telepon ditutup. Aku menatap kosong ke dinding. Di luar jendela, langit Jakarta sore itu terlihat begitu kelam. Tiba-tiba, sesuatu dalam diriku berubah. Air mataku sudah kering. Rasa sakit berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan. Mereka pikir aku akan menyerah begitu saja? Mereka kira dengan uang mereka bisa membungkamku? Mereka sangka aku tidak punya senjata? Dengan gerakan mantap, kuambil amplop itu, dan merobeknya menjadi dua. Perang baru saja dimulai. Kantor polisi terlihat lebih besar dan menakutkan dari yang kubayangkan. Dinding-dindingnya yang dicat warna krem pudar seolah memantulkan puluhan tahun ketidakadilan yang terserap ke dalam temboknya. Bau kopi kental bercampur dengan aroma kertas dokumen lama memenuhi ruangan. Aku duduk di bangku kayu yang keras, memeluk erat tas berisi semua bukti yang berhasil kukumpulkan. Flash disk berisi dokumen palsu, rekaman percakapan, screenshot pesan, bahkan amplop berisi uang dari Mami Laras yang kusimpan sebagai bukti pemaksaan. Petugas di depanku, seorang bapak berumur sekitar 50 tahun dengan seragam yang sedikit kusut, menghela napas panjang sambil membolak-balik dokumen yang kuberikan. Matanya yang lelah sesekali mengangkat pandangan, menatapku dengan campuran iba dan kelelahan. Ibu Dinda, ya? Suaranya parau. Mau melaporkan apa tepatnya? Aku menarik napas dalam. Pemalsuan dokumen pernikahan, penggelapan identitas, dan konspirasi penipuan, Pak. Tangannya berhenti membalik kertas. Matanya menyipit. Ini melibatkan siapa saja? Suami saya, mantan suami, Hilman Ramadan, keluarganya, dan Nisa Haryanto. Seketika ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang melintas di matanya. Pengenalan? Ketakutan? Duduk dulu ya, Bu. Saya perlu konsultasi dengan atasan. Ia pergi selama 20 menit yang terasa seperti 2 jam. Ketika kembali, wajahnya sudah berubah menjadi topeng netral yang sempurna. Ibu Dinda, katanya dengan suara rendah. Setelah kami tinjau, kasus ibu kurang bukti kuat.
Dokumen-dokumen ini, ia menepuk-nepuk berkasku, tidak cukup untuk membuktikan kesengajaan pemalsuan. Aku terkesiap. Tapi ada rekaman percakapan mereka. Ada transfer uang untuk memalsukan dokumen. Petugas itu menggeleng. Rekaman tidak sah sebagai bukti tanpa persetujuan pihak yang direkam. Transfer uang bisa diartikan macam-macam. Lalu catatan sipil, pernikahan kami tidak terdaftar. Itu masalah administrasi. Bisa saja ada kesalahan sistem. Dadaku sesak. Tapi mereka mengaku sendiri. Keluarga Hilman bahkan menawarkan uang agar saya diam. Petugas itu tiba-tiba mendekat. Suaranya berbisik. "Nona, saya cuma mau membantu. Keluarga yang Anda laporkan ini punya koneksi sangat kuat. Lebih baik terima saja uangnya dan pergi." Mataku berkaca-kaca. Jadi hukum tidak berpihak pada kebenaran. Dia menghela napas. Kebenaran itu relatif. Nona, di sini, yang menang adalah yang punya kuasa. Dia berdiri, menandakan percakapan kita selesai. Kasus ini ditutup. Tidak ada cukup bukti untuk dilanjutkan. Keluar dari kantor polisi, langit Jakarta sore itu terlihat begitu ironis. Biru cerah, seolah tak peduli dengan kehancuran hidupku. Teleponku bergetar. Pesan dari teman kantor. "Dint, kamu lihat berita? PT Sentosa Group dan perusahaan Hilman resmi merger. Ada foto besar mereka semua di halaman depan koran bisnis hari ini." Kubuka link yang dikirimnya. Dan di sana, di halaman utama, foto keluarga besar dengan senyum lebar. Hilman berdiri gagah di tengah, tangan di pinggang Nisa yang tersenyum manis. Di belakang mereka, Mami Laras dan Pak Haryanto berjabat tangan penuh kemenangan. Captionnya, kolaborasi dua dinasti bisnis, merger PT Sentosa dan Ramadan Group dikukuhkan dengan ikatan keluarga. Jari-jariku gemetar. Mereka tidak hanya lolos dari hukuman, mereka bahkan merayakan kejahatan mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Jendela terbuka, memperlihatkan wajah pengacara keluarga Hilman yang sering kulihat di acara-acara mereka. "Bu Dinda," ucapnya dingin. "Keluarga Bapak Hilman meminta Anda menandatangani dokumen ini. Pernyataan bahwa semua yang terjadi adalah kesepakatan bersama dan Anda tidak akan menuntut." Ia mengeluarkan selembar kertas dan pulpen emas. "Kalau tidak," lanjutnya sambil mengeluarkan amplop lain. "Ini foto-foto tidak sedap dari masa lalu Anda yang bisa kami sebarkan." Kupandangi isi amplop itu, foto-foto diriku saat pesta kampus dulu yang diambil dari sudut yang menjurus. Tidak ada yang aneh, tapi bisa dengan mudah dipelintir menjadi skandal. Dunia terasa berputar. Mereka sudah menyiapkan segalanya. Dengan tangan gemetar, kuambil pulpen itu. Tapi tiba-tiba, tidak. Kuremas dokumen itu dan melemparkannya ke dalam mobil. Beritahu mereka, perang belum berakhir. Kutolehkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan si pengacara yang ternganga. Di kejauhan, awan hitam mulai mengumpul. Jika hukum tidak bisa menghukum mereka, aku akan temukan cara lain. 3 minggu setelah kegagalanku di kantor polisi, hidupku berubah menjadi rutinitas yang hampa. Bangun pagi, mengirim lamaran kerja ke berbagai perusahaan, yang selalu ditolak, menghindari media sosial yang penuh dengan kebahagiaan palsu Hilman dan Nisa, lalu tidur dengan air mata yang sudah tak lagi keluar. Apartemen yang dulu kami tinggali bersama sekarang terasa seperti penjara. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kebohongan yang pernah kupercaya. Hingga suatu sore, ketika aku sedang menatap kosong keluar jendela sambil memegang segelas teh yang sudah dingin, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal lagi. "Dinda? Ini Sally, temanmu dulu di divisi marketing PT Sentosa." Suara perempuan di seberang terdengar berbisik, seolah takut ketahuan. "Kamu harus lihat ini. Aku kirim link ke WhatsApp kamu." Sebelum sempat kutanya lebih lanjut, telepon sudah terputus. Beberapa detik kemudian, sebuah link grup chat internal perusahaan muncul di layar ponselku. Judul, "Viral, bos baru kita lagi hot-hotnya di Hotel Bintang 5. Jantungku berdegup kencang saat jemariku mengeklik link tersebut. Dan di sana,
Sebuah video berdurasi 2 menit yang jelas-jelas memperlihatkan Nisa sedang berciuman mesra dengan seorang pria di lift hotel mewah, bukan Hilman. Tapi seorang pria lebih tua dengan wajah yang tak asing. Direktur utama kompetitor utama PT Sentosa Group. "Nisa, kapan kamu putus dengan si Hilman itu?" tanya pria itu dalam video sambil meremas pantat Nisa. "Sun, sayang. Aku cuma butuh dia sampai merger selesai," jawab Nisa dengan suara mendesah. "Dia pikir aku cinta padanya? Hah, ayahku saja bilang dia cuma alat." Video itu diakhiri dengan mereka masuk ke sebuah kamar hotel. Pintu menutup perlahan. Aku menatap layar ponselku, tak percaya dengan apa yang baru saja kusaksikan. Nisa telah berselingkuh, dan itu terekam dengan jelas. Tak sampai 1 jam kemudian, seluruh jagat maya sudah gempar. Video itu, yang entah bagaimana bocor dari grup internal, telah menyebar seperti virus. Tagar Nisa Haryanto menjadi trending topik di Twitter. Komentar-komentar pedas membanjiri media sosialnya yang biasanya penuh dengan gaya hidup mewah dan foto-foto sempurna bersama Hilman. Jadi selama ini yang nikah palsu siapa? Dinda mana? Minta maaf sama dia. PT Sentosa merger pakai nilep ya? WKWKWK. Teleponku berdering lagi, kali ini dari nomor yang selama ini kuhafal di luar kepala. "Hilman. Dinda." Suaranya parau, sangat berbeda dengan nada percaya diri yang biasa ia pakai. Kamu sudah lihat." "Lihat apa, Mas?" balasku dingin, sengaja berpura-pura tidak tahu. "Tentang Nisa." Suaranya pecah. Dia berselingkuh dengan orang yang selama ini jadi kompetitor kami." Di suaranya, aku bisa mendengar kehancuran. Keangkuhannya yang biasa sudah lenyap, digantikan oleh getar luka seorang pria yang baru saja dikhianati. "Dan Dinda, aku..." Ia terdiam lama. "Aku salah. Aku tidak tertarik dengan penyesalanmu, Hilman," potongku, suaraku lebih tegas dari yang kukira. "Nikmati saja buah dari pilihanmu." Kuakhiri panggilan itu, lalu mematikan ponselku. Di luar jendela, hujan mulai turun, seperti membasuh segala kepalsuan yang selama ini menyelimuti hidupku. Malam itu, media sosial semakin ramai dengan perkembangan baru. 1. Nisa dipecat dari posisi Direktur Marketing PT Sentosa Group. Ayahnya sendiri yang mengumumkan keputusan tersebut. 2. Proyek merger dengan perusahaan Hilman ditunda indefinitely. Saham kedua perusahaan anjlok. 3. Video-video lama Nisa menghina Dinda tersebar luas, membuat publik semakin memihakku. Sementara aku, duduk di depan laptop dengan semua bukti yang kukumpulkan, akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya sejak tragedi ini mulai. Karma tidak pernah lupa alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk pintu. Hujan deras mengguyur Jakarta sepanjang malam, menciptakan genangan-genangan air yang memantulkan lampu kota seperti pecahan kaca. Aku duduk di balkon apartemen, menyeruput teh chamomile yang masih mengepul, sambil menatap layar laptop yang menampilkan berita-berita terkini tentang keruntuhan hubungan Hilman dan Nisa. Setiap headline seperti puisi balas dendam yang tertulis sendiri. Skandal video panas gagalkan merger PT Sentosa Pramadan Group. Nisa Haryanto dicoret dari jabatan direktur. Ayah, saya kecewa berat. Hilman Ramadan menghilang dari publik pasca pengkhianatan pasangan. Teleponku bergetar, kali ini dari Reza, pengacara muda yang mulai membantuku setelah kasus pengabaian laporanku di kepolisian. "Dinda, kamu lihat berita terbaru?" Suaranya bersemangat. Hilman baru saja dipecat dari jabatan CEO-nya sendiri. Keluarganya memutuskan untuk menunjuk adiknya sebagai pengganti sementara. Aku mengerutkan kening. Apa alasannya? Secara resmi, karena kondisi kesehatan. Tapi sumber internal bilang ini hukuman karena sudah mempermalukan keluarga dengan skandal ini. Reza menurunkan suaranya. Ada satu lagi. Nisa kabur ke Singapura. Tanpa pamit, bahkan tanpa memberitahu Hilman. Aku menutup mata sebentar, mencerna informasi ini. Nisa telah melarikan diri setelah menghancurkan hidupku, merusak reputasi Hilman, dan mengacaukan bisnis keluarganya sendiri. Dia memilih untuk lari. Dan Hilman? Tanyaku perlahan. Menurut informanku,
Dia seperti orang linglung. Sudah 3 hari tidak keluar dari penthouse-nya, membatalkan semua meeting, bahkan tidak menjawab telepon keluarganya. Bayangan Hilman, pria yang dulu selalu tampil sempurna dengan setelan jas bermerek dan senyum percaya diri, kini terpuruk dalam kesendirian, muncul di kepalaku. Seharusnya aku merasa puas. Tapi yang kurasakan justru hampa. Keesokan harinya, ketika aku sedang memilah-milah dokumen untuk kasus hukumku, bel pintu berbunyi. Melalui monitor security, kulihat sosok yang tak kukenal akan datang, Hilman. Dia terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Mata merah bengkak, baju kemejanya kusut, rambut acak-acakan seperti belum disisir berhari-hari. Tanpa riasan wajahnya yang biasa, dia terlihat 10 tahun lebih tua. Aku membuka pintu dengan hati berdebar. Dinda, suaranya serak, seperti orang yang sudah menangis terlalu lama. Aku tidak tahu kemana lagi harus pergi. Dia berdiri terhuyung-huyung, bau alkohol menyengat dari napasnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Hilman, pria yang selalu sempurna di mataku, dalam keadaan begitu hancur. Masuk, kataku pendek, membukakan pintu lebih lebar. Dia tersandung masuk, lalu tiba-tiba jatuh berlutut di hadapanku. Tangannya mencengkeram ujung celanaku seperti orang tenggelam mencengkeram jerami. Dinda, aku salah. Aku bodoh. Suaranya pecah. Nisa, dia pergi. Dia bahkan tidak bilang apa-apa. Hanya meninggalkan pesan singkat bahwa semuanya hanya sandiwara. Mataku menyipit. Ironi, persis seperti yang dia lakukan padaku. Dia bilang, aku hanya alat untuk mendekati ayahnya. Lanjut Hilman, air mata mengalir deras di pipinya yang kini kurus. Dia bahkan tidak mencintaiku. Ruangan terasa sunyi beberapa saat, hanya terdengar isakan Hilman yang semakin keras. Aku menarik napas dalam. Dan sekarang kamu datang ke sini mengharapkan apa, Hilman? Simpati? Aku yang harus memelukmu dan bilang, sudah tidak apa-apa? Dia mengangkat wajahnya, mata penuh penyesalan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku sadar sekarang, hanya kamu yang benar-benar mencintaiku. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Betapa egoisnya dia, bahkan dalam kehancurannya, dia masih berpikir tentang dirinya sendiri. Hilman, kataku perlahan, memastikan setiap kata tertancap dalam. Aku tidak mencintaimu lagi. Yang kualami dulu bukan cinta, itu ilusi. Dan penyesalanmu sekarang bukan karena kamu sadar telah menyakitiku, tapi karena kamu yang terluka. Wajahnya berubah pucat. Kamu datang ke sini bukan untuk meminta maaf, tapi mencari pelipur lara. Tapi aku bukan tempat sampah emosimu. Aku berdiri, berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Pergilah. Hadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Dia terdiam lama, lalu perlahan berdiri. Di matanya, aku melihat kilatan emosi, penyesalan, kemarahan, ketakutan, berganti-ganti seperti lampu disco. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya, tambahku sebelum menutup pintu. Menjadi boneka dalam permainan orang lain. Ketika pintu terkunci, aku bersandar di baliknya, merasakan getaran di seluruh tubuhku. Ini bukan kemenangan. Ini hanya keadilan kecil di dunia yang tidak adil. Di luar, hujan mulai turun lagi, seperti mencuci bersih sisa-sisa kepalsuan yang masih menempel. Hari ini, karma telah menyelesaikan tugasnya untuk Hilman. Dan besok, aku akan melanjutkan perjuanganku. 2 minggu setelah kejadian itu, Jakarta diguncang skandal finansial besar-besaran. Aku sedang berada di kedai kopi favoritku, tempat yang kini menjadi kantor sementaraku, ketika Reza menyeret kursinya mendekat dengan wajah berseri-seri. Kamu lihat berita pagi ini? Tanyanya sambil menggeser tablet ke hadapanku. Layar itu menampilkan headline, Ramadan Group terancam bangkrut, saham anjlok 65%, investor mengejar penarikan dana. Foto di bawahnya menunjukkan gedung megah perusahaan Hilman dengan kerumunan orang berwajah marah di depannya, para investor yang menuntut keadilan. Rinciannya lebih mengerikan, lanjut Reza dengan suara rendah. Setelah merger dengan PT Sentosa gagal, ternyata terbongkar bahwa selama ini laporan keuangan Ramadan Group dipenuhi manipulasi. Mereka mencatat proyek fiktif, markup nilai aset,
bahkan menggunakan dana investor untuk gaya hidup mewah keluarga. Jari-jariku mengepal tanpa sadar. Jadi selama ini, kekayaan Hilman dibangun di atas kebohongan. Yang lebih parah, bisik Reza, ternyata Nisa dan ayahnya sudah tahu tentang ini. Itu alasan sebenarnya mereka kabur, sebelum bom waktu ini meledak. Aku menutup mata, mencerna semua informasi ini. Ironi yang sempurna, Hilman yang menganggapku tidak cukup baik untuknya, ternyata sendiri hidup dalam istana kartu yang siap rubuh kapan saja. Ada lagi, Reza melanjutkan, keluarga Hilman sekarang saling tuding. Adiknya mengaku tidak tahu apa-apa dan melaporkan kakaknya ke OJK. Ibunya kabur ke Bali, meninggalkan suaminya yang sekarang dirawat di rumah sakit karena stroke. Kubuka kembali tablet itu, memperbesar foto-foto terbaru. Di salah satu gambar, terlihat wajah Hilman yang tak kukenal. Pipi cekung, mata berkantung hitam, berdiri di depan pintu gedungnya yang kini dipenuhi polisi dan wartawan. Dia terlihat seperti mayat hidup. Dan Hilman sendiri, tanyaku, berusaha keras menjaga suaraku tetap datar. Reza menghela napas. Dia jadi kambing hitam utama. Semua dokumen ditandatangani olehnya. OJK sudah membekukan semua asetnya, termasuk apartemen mewah dan mobil-mobil koleksinya. Tiba-tiba, telepon Reza berdering. Matanya membesar setelah mendengar pembicaraan singkat di seberang. Dinda, kamu tidak akan percaya ini. Hilman baru saja ditangkap. Dunia seakan berhenti berputar. Atas apa? Penipuan investasi, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen. Pasal yang bisa menjebloskannya Oktober 15 tahun penjara. Aku menatap kosong keluar jendela. Langit Jakarta yang biasanya kelabu pagi itu tiba-tiba terlihat begitu cerah. Karma tidak hanya mengetuk pintu, ia telah menghancurkan seluruh bangunan. Reza mengeluarkan sesuatu dari tasnya, amplop coklat tebal. Ini dari tim investigasi. Mereka menemukan dokumen yang menyebut namamu. Dengan gemetar, kubuka amplop itu. Isinya, laporan transfer dana ilegal dari perusahaan Hilman ke rekening atas nama pernikahan kami, rekening yang tidak pernah ku ketahui. Artinya, Reza menyambung, kamu bisa jadi korban juga. Tapi tenang, aku sudah bicara dengan jaksa. Dengan semua bukti yang kita punya tentang penipuan pernikahan, posisimu akan aman. Aku mengangguk pelan, tapi pikiranku melayang jauh. Hilman yang dulu begitu perkasa, kini telah kehilangan segalanya. Uang, kekuasaan, keluarga, bahkan kebebasannya. Ada satu hal lagi, Reza menambahkan dengan suara serius. Hilman meminta bertemu denganmu. Dia bilang, hanya kamu yang bisa membantunya sekarang. Tawa pahit terlepas dari bibirku. Betapa miripnya permintaannya dengan saat aku memohon keadilan dulu. Tolong sampaikan padanya, kataku sambil berdiri, mengumpulkan barang-barangku, bahwa aku sedang sibuk membangun hidup baruku. Keluar dari kedai kopi, sinar matahari menyambutku hangat. Di kejauhan, ada spanduk besar toko elektronik yang menayangkan berita penangkapan Hilman. Wajahnya yang tak berdaya terpampang besar di layar. Orang-orang di sekitarku berkomentar, dasar penipu. Sudah nasib, hidup dari kebohongan. Karma tidak pernah salah alamat. Aku tersenyum kecil, terus berjalan tanpa menoleh. Bab ini telah berakhir. Baik untukku, dan terutama, baik untuk Hilman. 6 bulan setelah badai kehidupan menerpaku, aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku yang baru. Sebuah kamar sederhana di apartemen kecil di kawasan Menteng. Ruangan ini jauh lebih sempit dari tempat tinggalku dulu. Tapi setiap sudutnya terasa lebih lapang, lebih jujur. Tidak ada lagi bayang-bayang kebohongan yang menggantung di langit-langit. Tidak ada lagi aroma parfum mahal yang menyengat sebagai pengingat akan kehidupan palsu yang pernah kujalani. Kusentuh ujung rambutku yang kini dipotong sebahu. Gaya baru yang kupilih sebagai simbol pembebasan. Rambut panjang yang dulu selalu dipuji Hilman sebagai mahkotanya, kini telah kutinggalkan bersama segala kenangan pahit. Ding! Suara notifikasi dari ponselku memecah kesunyian pagi. Pesan dari Reza. Besok dokumen terakhir dari pengadilan akan selesai. Kamu resmi bebas dari segala kaitan hukum dengan Hilman. Oh ya, jangan lupa interview kerjamu jam 10.
Aku tersenyum kecil. Setelah melalui segala kehancuran, perlahan hidupku mulai menemukan bentuk barunya. Kususuri jalanan Jakarta yang ramai menuju kafe tempat aku sekarang bekerja paruh waktu. Kopi Klise, sebuah kedai kecil tapi nyaman di pojokan jalan. Pemiliknya, Ibu Tari, adalah salah satu dari sedikit orang yang memberiku kesempatan ketika seluruh dunia seolah menolakku. "Dinda, kamu lihat berita pagi ini?" tanya Mbak Sisi, rekan kerjaku, sambil menyodorkan tablet. Di layar terpampang foto Hilman yang kurus dan tak terawat di balik jeruji besi, dengan judul, "Mantan CEO Ramadan Group divonis 12 tahun penjara." Aku menghela napas. "Sudah, Mbak, biarlah itu masa lalu." Tapi Mbak Sisi menggesek layar, menunjukkan foto lain di bawahnya. Nisa yang sedang antre di sebuah lowongan kerja, wajahnya tanpa makeup, mengenakan kaos oblong lusuh. Ini baru diunggah netizen kemarin. Katanya dia kerja serabutan sekarang, jadi sales di sebuah butik kecil. Ayahnya sudah mengusirnya dari rumah. Aku memalingkan muka. Aku tidak butuh lihat mereka menderita untuk merasa bahagia. Dan itu benar. Kebahagiaanku sekarang datang dari hal-hal sederhana. Aroma kopi pagi yang kuracik sendiri, tawa pelanggan setia yang memuji kue-kue buatanku, bahkan dari sepatu kets butut yang kini selalu menemani langkahku, tanpa perlu khawatir dicela karena tidak sesuai standar keluarga. Ketika jam menunjukkan pukul 9, aku berganti pakaian untuk interview di sebuah perusahaan startup media yang sedang berkembang. Ini kesempatan besar, posisi content creator yang sesuai dengan latar belakang pendidikanku dulu. "Kami sudah melihat portofoliomu," kata Bapak Arif, salah satu pendiri startup itu. "Tapi yang paling menarik perhatian kami adalah ketahanan mentalmu. Melewati semua yang kamu alami dan tetap bisa bangkit, itu skill yang tidak diajarkan di kampus manapun." Aku tersenyum. Trauma itu seperti biji kopi, Pak. Pahit saat digigit langsung, tapi ketika diolah dengan benar, bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Interview berjalan lancar. Ketika aku keluar dari gedung itu, matahari Jakarta terasa begitu hangat di kulit. Teleponku berdering. Tawaran kerja resmi datang lebih cepat dari yang kuduga. Di halte bus, kudapati seorang ibu tua kesulitan mengangkat keranjang belanjaannya. Tanpa pikir panjang, kubantunya. "Terima kasih, Nak," ujarnya sambil tersenyum. "Kamu baik sekali. Semoga rezekimu dilipat gandakan." Kalimat sederhana itu membuat mataku berkaca-kaca. Inilah kebahagiaan sejati, bukan dari pujian palsu atau harta berlimpah, tapi dari kebermanfaatan yang tulus. Malam harinya, di apartemen kecilku yang kini dipenuhi tanaman hias dan buku-buku bekas yang kukoleksi perlahan, kuangkat gelas anggur murah, sebuah toast untuk diriku sendiri. "Untuk Dinda yang baru," bisikku pada bayangan di cermin. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti bintang yang tersenyum padaku. Luka-lukaku belum sepenuhnya sembuh, tapi setiap hari menjadi lebih ringan. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku tidak lagi menjadi boneka. Aku adalah Dinda, seorang pejuang yang telah menemukan kekuatannya kembali. Senin pagi yang basah oleh gerimis menemukanku sedang merapikan dokumen-dokumen hukum di meja makan kecil apartemenku. Reza akan datang sebentar lagi untuk membahas perkembangan terakhir kasusku. Sebuah pertemuan rutin yang telah menjadi bagian dari kehidupan baruku selama 3 bulan terakhir. Ketika aku sedang menyusun berkas-berkas, sebuah amplop coklat tua terselip di antara tumpukan dokumen. Aku tidak ingat pernah meletakkannya di sana. Amplop itu tebal dan berat, dengan stempel sebuah notaris di Sudirman yang tidak kukenal. Dengan jari yang gemetar, kurobek segelnya. Surat perjanjian perkawinan sah nomor 1279/2018. Judul itu melompat ke hadapanku seperti tamparan. Dokumen ini berbeda dengan yang kumiliki selama ini. Kertasnya lebih tebal, cap basah asli, dan tanda tangan yang jelas-jelas asli dari petugas catatan sipil. Di pojok kanan bawah, terdapat stempel hologram keamanan yang tidak mungkin dipalsukan. Pernikahanku dengan Hilman ternyata sah. Aku terjatuh ke kursi. Dokumen itu tergenggam erat di tanganku. Selama ini, mereka membohongiku 2 kali. Pertama dengan membuatku percaya pernikahan itu sah, lalu membuatku percaya bahwa itu palsu. Ding dong. Bel pintu berbunyi.
Reza berdiri di depan pintu dengan wajah berseri-seri membawa tas penuh berkas. Dinda, kamu tidak akan percaya apa yang... Ia langsung diam ketika melihat wajahku yang pucat dan dokumen di tanganku. Reza, ini... Suaraku serak. Dia mengambil dokumen itu, matanya menyapu setiap baris dengan cepat. Wajahnya berubah dari bingung menjadi kaget, lalu akhirnya marah. Mereka benar-benar monster, geramnya sambil meremas pinggiran dokumen. Ini perjanjian nikah yang sah, dibuat seminggu sebelum pernikahan kalian. Tapi mereka sengaja menyembunyikannya dan membuat dokumen palsu kedua untuk menipumu. Apa artinya ini? Tanyaku, masih belum sepenuhnya memahami. Reza duduk di depanku, wajahnya serius. Artinya, Dinda, selama ini kamu adalah istri sah Hilman. Dan sebagai istri sah, kamu punya hak atas harta Gonogini selama pernikahan. Dia mengeluarkan laptopnya dan mulai mengetik dengan cepat. Dengan dokumen ini, kita bisa membatalkan semua klaim mereka sebelumnya. Kamu berhak atas separuh dari semua aset yang diperoleh Hilman selama pernikahan, termasuk saham perusahaan, properti, bahkan hak atas kompensasi dari kasus hukumnya. Aku terdiam, mencerna semua informasi ini. Jadi selama ini, mereka tidak hanya mencuri kebahagiaanku, tapi juga hak-hak hukumku. Ada lagi, lanjut Reza sambil membuka email. Aku dapat kabar dari teman di kepolisian. Saat penggeledahan rumah Hilman, mereka menemukan dokumen lain, perjanjian pranikah antara dia dan Nisa yang dibuat diam-diam. Mataku membesar. Mereka berencana menikah. Reza mengangguk. Tepatnya, mereka sudah menikah secara adat seminggu sebelum Hilman ditangkap. Tapi tanpa dokumen ini, pernikahan mereka tidak sah di mata hukum. Dan sekarang, dia menepuk dokumen di tanganku. Kamu masih istri sahnya. Rasa pusing melandaku. Dunia seakan berputar. Aku teringat wajah Nisa yang sombong, tawa manisnya yang penuh kemenangan ketika menghinaku di hotel itu. Dan sekarang, secara hukum, dialah yang menjadi pelakor. Reza memegang tanganku. Dinda, keputusan ada di tanganmu sekarang. Kita bisa menggunakan dokumen ini untuk menuntut hakmu. Atau kita bisa membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Tapi aku harus memperingatkanmu, jika kamu memilih jalur hukum, ini akan jadi pertempuran panjang dan kotor. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, hujan telah reda, meninggalkan jalanan yang basah dan berkilau di bawah sinar matahari. Aku bukan lagi Dinda yang lemah. Aku bukan lagi korban. Reza, kataku tanpa menoleh, siapkan gugatan. Dia tersenyum, senyum yang sama seperti ketika pertama kali menawarkan bantuanku dulu. Sudah kuduga kamu akan bilang begitu. Aku akan menghubungi timku. Besok kita mulai. Ketika pintu tertutup di belakang Reza, aku masih berdiri di depan jendela, memandangi Jakarta yang sibuk di bawah. Bab baru dalam hidupku akan dimulai. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. Di meja, dokumen pernikahan yang sah itu terbuka, bersinar keemasan di bawah sinar matahari. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Dan keadilan, terlambat atau tidak, akan datang. Pagi itu, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di bangku penggugat dengan Reza di sampingku, mengenakan blazer biru tua yang sengaja kupilih untuk menutupi tangan yang gemetar. Di seberang, tim pengacara keluarga Hilman, kini diketuai oleh adiknya sendiri, Rendra, duduk dengan wajah-wajah masam. Majelis hakim akan segera masuk, bisik Reza sambil merapikan tumpukan dokumen di hadapannya. Kuperhatikan setiap detail ruangan. Lambang Garuda Pancasila di dinding belakang hakim, meja kayu mahoni yang berkilap, bahkan bau disinfektan yang menyengat. Segala sesuatu terasa begitu nyata, begitu berbeda dari drama hukum di sinetron-sinetron yang pernah kutonton. Ini nyata. Dan ini pertarungan terbesarku. Ketika hakim ketua memasuki ruangan, semua berdiri. Suara tegasnya mengumumkan. Perkara nomor 287 PDTG 2023, perkara perdata antara Dinda Ayu Lestari melawan Hilman Ramadan dan keluarga, hari ini akan memasuki tahap pembacaan gugatan. Reza bangkit, suaranya lantang memenuhi ruangan. Yang mulia,
Kami mewakili klien kami, Ibu Dinda Ayu Lestari, dengan ini mengajukan gugatan atas dasar. Dia menjelaskan poin-poin utama dengan rinci. 1. Pernikahan sah yang sengaja disembunyikan. 2. Pemalsuan dokumen kedua untuk menipu klien. 3. Penggelapan hak-hak finansial sebagai istri sah. 4. Pelecehan psikologis dan reputasi. Setiap kata seperti palu yang menghantam meja keadilan. Aku melihat wajah Rendra memerah, sementara pengacaranya terus membuat catatan panik. Ketika giliran pihak tergugat, pengacara utama mereka, seorang pria berambut putih dengan kacamata tebal, berdiri dengan sikap merendahkan. Yang mulia, gugatan ini tidak berdasar. Klaim adanya pernikahan sah adalah kebohongan. Dokumen yang diajukan penggugat jelas-jelas palsu. Reza langsung menyela. Kami memiliki hasil verifikasi dari catatan sipil dan notaris. Bahkan ada saksi-saksi yang bisa membuktikan keaslian dokumen ini. Hakim mengangguk, memerintahkan pemeriksaan dokumen. Saat itulah Rendra tiba-tiba berdiri. Ini konspirasi. Kakakku sedang dipenjara, dan sekarang wanita ini mencoba merampas sisa harta keluarga kami. Matanya membelalak ke arahku, penuh kebencian. Dasar wanita serakah. Sudah diusir malah kembali menagih. Ruangan gempar. Hakim memukul palu berkali-kali. Tuan Rendra, kendalikan diri Anda. Ini pengadilan, bukan pasar. Reza memanfaatkan momentum. Yang mulia, reaksi Tuan Rendra justru membuktikan mentalitas keluarga tergugat yang selalu merendahkan klien kami. Kami memohon agar proses berlangsung selama 3 jam yang melelahkan. Ketika akhirnya sidang ditunda, Reza memelukku erat. Kita menang hari ini, bisiknya. Mereka panik. Itu pertanda baik. Di luar pengadilan, kerumunan wartawan sudah menunggu. Pertanyaan-pertanyaan terlontar. Bagaimana perasaan ibu setelah mengungkap kebohongan keluarga Ramadan? Apa komentar ibu tentang tuduhan Rendra? Benarkah ibu menuntut separuh kekayaan Hilman? Aku mengambil mic dari salah satu reporter. Saya hanya menuntut apa yang menjadi hak saya secara hukum dan moral. Bukan tentang uang, tapi tentang keadilan. Tentang mengembalikan harga diri seorang wanita yang dengan sengaja dihinakan. Suaraku tidak gemetar. Mataku tidak berkedip. Aku sudah bukan korban lagi. Aku adalah pejuang. Malam harinya, acara berita di televisi nasional membahas kasusku. Para pakar hukum berspekulasi bahwa dengan dokumen sah yang kumiliki, aku berpotensi mendapatkan 150 saham perusahaan yang diperoleh selama pernikahan. 2. Hak atas 3 properti mewah. 3. Ganti rugi imaterial atas penderitaan psikologis. Teleponku berderet-deret. Teman lama yang tiba-tiba ingat padaku, media yang ingin wawancara eksklusif, bahkan tawaran buku dan film. Tapi satu pesan yang paling kutunggu datang larut malam, dari Reza. Besok kita dapat kabar baik. Sumberku di kepolisian bilang, Nisa baru saja pulang dari Singapura. Dia panik dan mau bersaksi untuk kita, dengan imbalan perlindungan hukum. Aku tersenyum di kegelapan. Roda keadilan mungkin berputar pelan, tapi ia tidak pernah berhenti. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, seperti senyum kecil dari semesta. Pagi itu, udara di kedai kopi tempatku bekerja terasa lebih berat dari biasanya. Aku sedang menyiapkan espresso untuk pelanggan tetap ketika bel pintu berbunyi. Tanpa perlu menoleh, aku tahu siapa yang baru saja masuk. Getaran di udara dan aroma parfum mahal yang sudah terlalu familiar memberitahuku sebelum mataku sempat melihat. Nisa. Dia berdiri di dekat pintu, mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi separuh wajahnya. Tapi tak ada yang bisa menyembunyikan posturnya yang dulu selalu tegak angkuh, kini sedikit membungkuk seperti orang yang kehilangan arah. Kopi hitam, tanpa gula, bisiknya ketika sampai di counter, masih enggan menatapku langsung. Aku mengangguk pelan, sengaja membuatnya menunggu lebih lama dari biasanya. Ketika akhirnya kuletakkan cangkir di hadapannya, dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Dinda, kita perlu bicara. Suaranya parau, jauh dari nada tinggi bercampur cempreng yang dulu selalu dia gunakan untuk mengejekku. Kupandangi wajahnya di balik kacamata. Tanpa make-up,
lingkaran hitam tebal di bawah mata, dan garis-garis halus di sudut bibir yang dulu selalu melengkung sinis. Waktu 6 bulan telah mengubahnya menjadi bayangan diri sendiri. Ada ruang belakang, kataku pendek. Begitu pintu tertutup, Nisa langsung melepas kacamatanya. Matanya bengkak dan merah, jelas baru menangis. Aku tahu kau membenciku, mulutnya gemetar. Tapi, aku perlu bantuanmu. Dia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan screenshot pesan dari Rendra. Kalau kau berani bersaksi untuk Dinda, keluarga kami akan pastikan ayahmu bangkrut total. Pilih dengan bijak. Aku menyilangkan tangan. Dan kenapa aku harus membantumu? Setelah semua yang kau lakukan. Nisa menunduk, jemarinya mencengkeram erat cangkir kopi. Karena aku sekarang mengerti bagaimana rasanya. Suaranya pecah. Hilman membohongiku juga. Dia bilang pernikahannya denganmu tidak sah. Dia janji akan menikahiku segera setelah merger. Dia mengeluarkan dokumen dari tasnya, surat nikah siri antara dia dan Hilman yang ternyata tidak memiliki kekuatan hukum. Aku tertipu, Dinda. Sama sepertimu. Ruangan terasa sesak. Aku melihat air mata jatuh ke cangkir kopinya, menciptakan riak kecil di permukaan hitam. Aku tidak punya uang lagi, lanjutnya. Ayahku marah dan mengusirku setelah skandal video itu. Semua temanku, mereka menjauhiku. Aku menarik napas dalam. Ironi hidup kadang terlalu pahit untuk ditelan. Wanita yang dulu menjatuhkanku sekarang datang merangkak, memohon belas kasihan. Jadi apa yang kau inginkan dariku? Nisa mengangkat wajahnya. Aku mau bersaksi untukmu di pengadilan. Aku tahu semua rahasia keluarga mereka, cara mereka memanipulasi dokumen, rekening-rekening tersembunyi, bahkan proyek fiktif mereka. Dia mengeluarkan flash disk dari saku bajunya. Semua ada di sini. Bukti yang bahkan polisi tidak punya. Aku memandanginya lama. Dan imbalannya. Perlindungan hukum. Aku takut Rendra akan membunuhku kalau tahu aku membocorkan ini semua. Mata Nisa yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi ketakutan murni. Aku teringat masa-masa ketika aku adalah orang yang ketakutan. Ketika dunia seolah runtuh dan tak ada tempat berpijak. Baik, akhirnya kuucapkan. Tapi ada syaratnya. Nisa mengangguk cepat, seperti orang tenggelam yang berpegangan pada jerami. Pertama, kau harus mengakui semua kebohonganmu tentangku di media sosial. Kedua, kau akan bekerja sama sepenuhnya dengan pengacaraku tanpa syarat. Dia terlihat ingin protes, tapi akhirnya mengangguk lagi. Aku setuju. Ketika Nisa pergi, dengan bahu yang lebih membungkuk dari ketika datang, aku berdiri lama di pintu belakang kedai, memandangi flash disk di tanganku. Kebenaran memang aneh. Musuh terbesarmu bisa menjadi sekutumu yang tak terduga. Reza datang tak lama kemudian. Ketika ku ceritakan pertemuanku dengan Nisa, matanya bersinar. Ini bisa menjadi titik balik kasus kita, Dinda. Dengan bukti dari dalam, kita bisa menghancurkan pertahanan mereka sepenuhnya. Aku mengangguk, tapi pikiran melayang ke masa lalu. Ketika Nisa tertawa melihat kehancuranku, ketika dia dengan bangga memamerkan hubungan terlarangnya dengan Hilman. Dunia memang berputar. Dan sekarang, giliranku untuk berdiri di atas. Malam itu, sebelum tidur, kubuka media sosial Nisa. Ada postingan terbaru. Sebuah pernyataan panjang berisi pengakuan semua kebohongannya, permintaan maaf, dan dukungan penuh untuk perjuanganku. Komentar-komentar netizen berdatangan. Nisa dapat karma. Dari pelakor jadi pengikut setia Dinda hahaha. Inilah yang namanya hukum alam. Aku mematikan ponselku. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Dan besok, bab baru akan dimulai. Hari persidangan yang dinanti-nanti tiba dengan langit Jakarta yang begitu biru, seolah alam semesta sendiri sedang tersenyum melihat keadilan yang akan ditegakkan. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi wartawan dan pengamat hukum yang berdesakan, bahkan beberapa stasiun TV menayangkan langsung proses persidangan ini. Aku masuk dengan didampingi Reza, mengenakan blazer putih yang membuatku merasa seperti versi terkuat dari diriku sendiri. Di seberang ruangan, Rendra dan tim pengacaranya terlihat gelisah. Wajahnya pucat,
matanya berkantung hitam, dan jarinya tak henti mengetuk-ngetuk meja dengan gugup. Majelis hakim akan segera masuk, pengawal sidang mengumumkan. Ketika hakim ketua dan 2 anggota majelis sudah duduk, proses segera dimulai. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Nisa Haryanto hari ini, ujar hakim dengan suara berat. Pintu belakang ruang sidang terbuka, dan Nisa masuk dengan langkah tegap meski wajahnya masih menampakkan bekas ketakutan. Dia mengenakan busana sederhana, kemeja putih dan rok hitam, jauh dari gaya glamor yang biasa dipakainya dulu. Ketika dia bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya, aku melihat tangannya gemetar memegang Al-Quran. Nama saya Nisa Haryanto. Saya pernah menjalin hubungan dengan Hilman Ramadan selama 1,5 tahun terakhir. Suaranya perlahan menguat saat dia mulai menceritakan segalanya. 1. Rencana keluarga mereka untuk menikahkan Hilman dengannya demi merger bisnis. 2. Bagaimana mereka sengaja menyembunyikan pernikahan sah Hilman dengan Dinda. 3. Pemalsuan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengalihkan aset. 4. Rekening-rekening gelap keluarga di beberapa bank luar negeri. Ruangan senyap, hanya terdengar suara Nisa yang jelas dan derak pengetikan dari para wartawan. Dan ini, Nisa mengeluarkan flash disk dari sakunya, berisi bukti transfer dana ilegal, percakapan WhatsApp antara keluarga Hilman tentang rencana mereka, serta laporan keuangan palsu yang dibuat oleh Rendra sendiri. Rendra tiba-tiba melompat dari kursinya. Dasar lonte, kau dibayar si Dint. Tuan Rendra. Hakim membentak sambil memukul palu berkali-kali. Saya peringatkan untuk terakhir kali. Tapi kerusakan sudah terjadi. Sikap Rendra yang meledak-ledak di depan publik dan media justru semakin menguatkan kesaksian Nisa. Reza segera bangkit. Yang mulia, berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti baru ini, kami memohon agar 1. Semua aset yang disembunyikan dibekukan. 2. Tergugat utama, Hilman, dan keluarganya diperiksa untuk kasus pencucian uang. 3. Klien kami diberikan hak penuh sebagai istri sah. Hakim berdiskusi singkat dengan anggota majelis lainnya sebelum membuat pengumuman. Kami memutuskan untuk menerima bukti-bukti baru ini. Sidang ditunda selama 2 minggu untuk memverifikasi semua dokumen. Selama itu, semua aset tergugat dibekukan sementara. Ketika kami keluar dari ruang sidang, kerumunan wartawan langsung mengepung. Pertanyaan-pertanyaan berhamburan. Ibu Dinda, apa komentar Ibu tentang kesaksian Nisa? Apakah Ibu akan memaafkannya? Bagaimana perasaan Ibu mengetahui semua kebohongan ini? Aku mengambil mikrofon dari salah satu reporter. Saya bersyukur kebenaran mulai terungkap. Ini bukan tentang saya atau Nisa. Ini tentang keadilan dan hukum yang harus ditegakkan. Tidak ada seorang pun yang boleh merasa berada di atas hukum. Suaraku tidak gemetar. Di kejauhan, Nisa berdiri sendiri, dikucilkan oleh para wartawan yang dulu selalu memujinya. Aku menangkap matanya yang memandangku dengan campuran rasa bersalah dan harapan. Malam harinya, berita tentang persidangan ini menjadi headline utama. Skandal besar keluarga Ramadan terbongkar. Nisa Haryanto berbalik mendukung Dinda. Rendra Ramadan tersangka baru kasus pencucian uang. Reza menelepon dengan suara bersemangat. Dinda, kau tidak akan percaya ini. Setelah berita hari ini, OJK membuka penyelidikan baru terhadap perusahaan mereka. Beberapa klien besar sudah mundur. Saham mereka jatuh 75% dalam 1 hari. Aku mematikan TV yang sedang menayangkan wajah Rendra yang pucat dihujani pertanyaan wartawan. Ini bukan kemenangan. Ini keadilan. Sebelum tidur, ku dapat pesan dari Nisa. Aku tahu ini tidak cukup, tapi terima kasih. Aku akan menghadapi konsekuensi dari perbuatanku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang meski segalanya hancur. Aku tidak membalas. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang di langit Jakarta yang biasanya tertutup polusi. Seolah alam semesta sedang merayakan sesuatu. Kebenaran memang seperti matahari. Ia tidak bisa disembunyikan selamanya. Besok, bab baru akan dimulai. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa bernapas lega. Pagi itu, udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terasa berbeda.
Setelah 2 minggu penuh ketegangan menunggu, hari ini adalah hari pembacaan putusan. Aku berdiri di depan cermin di kamar mandi apartemenku, menatap wajahku sendiri yang kini tak lagi menyimpan bayang-bayang ketakutan. Garis-garis halus di sudut mataku bercerita tentang perjalanan panjang yang harus kutempuh, tapi ada sesuatu yang baru dalam sorot mataku, sebuah ketenangan yang lahir dari perjuangan. Reza sudah menungguku di ruang tamu dengan setelan jas abu-abu yang rapi. "Kamu siap?" tanyanya sambil menyodorkan segelas air putih. Aku mengangguk, menyesap air itu perlahan. Lebih dari siap. Perjalanan ke pengadilan terasa seperti adegan film slow motion. Setiap lampu merah, setiap belokan, setiap langkah kakiku di trotoar seolah memiliki makna khusus. Jakarta pagi itu sunyi di mataku, meski sebenarnya ramai seperti biasa. Begitu tiba, kerumunan wartawan langsung mengepung. Kamera-kamera mengarah, pertanyaan-pertanyaan berhamburan, tapi aku hanya tersenyum kecil dan terus berjalan dengan Reza di sampingku. Di dalam ruang sidang, suasana tegang langsung terasa. Rendra duduk di kursi tergugat dengan wajah pucat dan berkeringat, dikelilingi oleh tim pengacara yang terlihat tidak semegah dulu. Beberapa anggota keluarga Hilman hadir, tapi tidak satu pun yang berani menatapku. Ketika hakim memasuki ruangan, semua berdiri dalam hening yang menegangkan. Majelis Hakim telah memutuskan perkara nomor 287 PDTG 2023. Suara hakim bergema di ruangan yang sunyi. Detik-detik berikutnya terasa seperti diam dalam waktu. 1. Pernikahan Dinda Ayu Lestari dan Hilman Ramadan dinyatakan sah secara hukum. 2. Segala dokumen palsu yang dibuat tergugat dinyatakan tidak berlaku. 3. Penggugat berhak atas 50% harta bersama selama perkawinan. 4. Ganti rugi imaterial sebesar 5 miliar rupiah atas penderitaan psikologis. 5. Kasus pemalsuan dokumen akan dilimpahkan ke jalur pidana. Rendra menjerit sesuatu, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh ruangan yang tiba-tiba riuh. Beberapa wartawan langsung berlari keluar untuk menyiarkan berita ini. Reza memelukku erat, bisikannya di telingaku. "Kita menang, Dinda. Sepenuhnya." Aku hanya bisa berdiri diam, merasakan getaran aneh di seluruh tubuhku. Ini bukan kegembiraan, bukan juga kebahagiaan, tapi sebuah kelegaan besar, seperti gunung yang akhirnya runtuh dari pundakku setelah sekian lama. Di luar pengadilan, ketika aku berdiri di depan hutan mikrofon wartawan, mataku tanpa sengaja menangkap sosok Mami Laras, Ibu Hilman, yang tiba-tiba tampak 10 tahun lebih tua, berdiri terpisah dari kerumunan dengan mata merah bengkak. "Bu Dinda, apa komentar Anda atas kemenangan ini?" tanya seorang reporter. Aku menarik napas dalam. Ini bukan kemenangan pribadi. Ini adalah kemenangan untuk setiap perempuan yang pernah diperlakukan tidak adil. Untuk setiap korban yang dipaksa diam. Hukum mungkin lambat, tapi ia pasti akan sampai pada kebenaran. Suaraku tidak gemetar, tidak juga meninggi. Setiap kata keluar dengan tenang dan penuh keyakinan. Malam harinya, di apartemen kecilku yang sekarang terasa begitu lapang, aku duduk di balkon menatap langit Jakarta. Reza datang dengan botol anggur sederhana dan 2 gelas. "Untuk hari bersejarah," ujarnya sambil menuangkan anggur ke gelas. Kami bersulang dalam diam, ditemani gemerlap lampu kota. "Dinda, ada satu hal lagi." Reza membuka tas kerjanya. "Ini dari pengadilan." Dia mengeluarkan dokumen resmi, surat perintah pengalihan aset. Daftarnya panjang. Saham 35% di Ramadan Group. Apartemen di Sudirman Tower. Villa di Bali. Rekening bank dengan saldo yang cukup untuk hidupku 10 tahun ke depan. Aku memandangi dokumen itu lama. "Aku tidak butuh semua ini, Reza." Dia mengangguk mengerti. "Kita bisa menyumbangkan sebagian. Tapi pertimbangkan juga untuk mendirikan yayasan yang kamu bicarakan, untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan pernikahan." Mataku berbinar pada ide itu. Mengubah penderitaanku menjadi sesuatu yang bermanfaat. Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Ketika kuangkat, suara yang sangat kukenal terdengar. "Dinda, ini Hilman." Suaranya serak, jauh berbeda dari nada percaya diri yang dulu selalu dia pakai. "Aku baru dengar beritanya. Aku ingin minta maaf. Sungguh.
Aku memandang langit malam yang mulai dihiasi bintang-bintang. Maafmu sudah kuterima, Hilman. Tapi itu tidak mengubah apapun. Dia terdiam lama. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Setelah menutup telepon, aku menenggak anggur di gelasku sampai habis. Bab ini benar-benar berakhir. Reza memandangku penuh tanya. Apa kamu baik-baik saja? Aku tersenyum. Senyum yang tulus untuk pertama kalinya sejak lama. Lebih dari baik-baik saja. Aku bebas. Angin malam berhembus lembut, membawa serta segala kenangan pahit untuk pergi jauh. Besok, matahari akan terbit lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku menyambutnya sebagai Dinda yang sepenuhnya merdeka. Kabut pagi masih menyelimuti jalanan Menteng ketika aku melangkah keluar dari taksi, menatap gedung berlantai 3 yang akan menjadi kantor baruku, kantor Yayasan Sinar Baru yang resmi kudirikan 2 bulan setelah kemenangan di pengadilan. Gedung ini kubeli dengan sebagian dari uang ganti rugi, sebuah transformasi konkret dari penderitaanku menjadi harapan bagi orang lain. Namun pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Sebelum sempat membuka pintu kaca utama, seorang sosok di trotoar seberang menarik perhatianku. Perempuan itu duduk melipat kaki di atas koran bekas, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans pudar. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini kusut masai. Wajah tanpa makeup itu terlihat lebih tua dari usianya. Nisa. Dia tidak melihatku. Terlalu sibuk mengatur beberapa bungkus nasi yang baru dibelinya dari warung dekat situ. Aku berdiri diam, mengamati bagaimana jemarinya yang dulu selalu dihiasi kuku palsu mahal kini kotor dan pecah-pecah. Bu Dinda? Ada apa? Satpam baruku, Pak Joko, menghampiri. Tidak apa, Pak. Tolong siapkan ruang tamu. Ya, sepertinya kita akan dapat tamu. Dengan langkah pelan, aku menyeberang jalan. Bau tidak sedap menyergap hidungku ketika aku mendekat. Bau keringat yang tidak terurus. Bau kemiskinan yang asing bagi Nisa versi lama. Nisa. Dia mengangkat kepala dengan kaget. Matanya yang merah bengkak terbuka lebar. Dinda. Suaranya serak. Jauh dari nada tinggi bercampur cempreng yang dulu selalu dia gunakan untuk mengejekku. Kamu tunggu aku. Dia mengangguk pelan, lalu tiba-tiba menyembunyikan tangan kirinya yang memegang bungkus nasi. Tapi aku sudah melihat, tangan itu penuh luka dan memar. Aku tidak tahu lagi harus kemana. Bisiknya, suaranya getir. Ayahku benar-benar mengusirku. Teman-temanku, mereka semua menjauh. Bahkan dia menunjuk tangannya yang luka. Rendra menyuruh orangnya untuk memberiku pelajaran karena bersaksi untukmu. Jantungku berdegup kencang. Nisa yang dulu, wanita sombong yang menghancurkanku, kini hancur lebih parah dari yang pernah kualami. Masuklah, kataku sambil meraih tangannya yang dingin. Kita bicara di dalam. Ruangan yayasan masih sepi. Baru jam 7 pagi. Aku memintakan teh hangat dan sandwich untuk Nisa yang melahapnya dengan rakus seperti orang kelaparan. Aku sudah 3 hari tidak makan, ujarnya malu-malu setelah menelan sesuap besar. Dengan hati-hati, kuceritakan tentang yayasan ini, tentang misi kami membantu korban kekerasan domestik dan penipuan, tentang program pelatihan kerja untuk perempuan yang membutuhkan. Nisa mendengarkan dengan air mata berlinang. Aku pantas dapat semua ini, Dinda. Tapi, bisakah kamu membenciku sedikit saja? Aku lebih mudah menerima kemarahanmu daripada belas kasihanmu. Aku menarik kursi mendekatinya. Aku tidak membencimu, Nisa. Tapi aku juga tidak memaafkanmu. Setidaknya belum sekarang. Yang aku tawarkan adalah kesempatan. Matanya berbinar penuh harapan. Kesempatan apa? Bekerja di yayasan ini. Membantu orang lain yang menderita seperti yang pernah kita alami. Nisa terisak. Air matanya jatuh ke piring kosong di hadapannya. Kenapa kamu membantuku? Kupandangi wajahnya yang hancur, mengingat semua rasa sakit yang pernah dia timpakan padaku. Tapi di balik itu, aku melihat sesuatu yang baru, sebuah penyesalan tulus. Karena aku pernah berada di posisimu, terjatuh, tanpa harapan. Dan ketika itu terjadi, yang kuinginkan hanyalah seseorang yang mengulurkan tangan. Aku berdiri, mengambil brosur program yayasan.
Kamu bisa mulai besok. Ada kamar kos di lantai 3 untuk staf yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Nisa menangis terseduh-seduh, tubuhnya terguncang hebat. Aku tidak pantas, aku tidak. Tidak ada yang pantas menderita sendirian. Nisa, sekarang mandi dan istirahatlah. Nanti petugas kami akan memeriksa lukamu. Ketika aku berbalik untuk meninggalkannya, Nisa meraih ujung bajuku. Dinda, terima kasih. Dua kata itu, sederhana tapi penuh makna, membuat dadaku terasa hangat. Sepanjang hari itu, pikiran terus kembali ke Nisa. Ke kehancurannya, ke penyesalannya, ke jalan hidup yang membawa kami dari musuh bebuyutan menjadi apa? Aku belum tahu. Malam harinya, ketika aku memeriksa kamar di lantai 3, kudapati Nisa tertidur pulas dengan baju baru yang diberikan staf kami. Di mejanya, ada secari kertas. Besok aku akan mulai hidup baru. Aku janji tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku mematikan lampu dan menutup pintu pelan-pelan. Kadang, keadilan terbaik bukanlah pembalasan, tapi memberi kesempatan untuk tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang. Seperti senyum kecil dari semesta yang tahu, akhir cerita kita belum selesai. Hujan deras mengguyur lembaga pemasyarakatan Cipinang ketika aku berdiri di depan gerbang besi yang tinggi, memegang erat payung di satu tangan dan dokumen-dokumen penting di tangan lainnya. Bau tanah basah dan logam berkarat menyengat hidungku, menciptakan atmosfer suram yang sesuai dengan tujuan kunjunganku hari ini. Kunjungan untuk Hilman Ramadan, kataku kepada petugas jaga. Suaraku tetap datar meski jantung berdegup kencang. Petugas itu mengangkat alis. Dinda Ayu Lestari, istri terpidana. Ex-istri, koreksiku cepat. Setelah pemeriksaan identitas dan barang bawaan, aku dipersilakan masuk ke ruang kunjungan. Sebuah ruangan sempit dengan dinding kaca pembatas yang memisahkan narapidana dan pengunjung. Kursi plastik keras, meja logam dingin, dan bau disinfektan menyengat menciptakan suasana yang tidak nyaman. Ketika pintu di sisi lain terbuka, sosok Hilman muncul dengan langkah tertatih. Aku nyaris tidak mengenalinya. Rambut yang dulu selalu rapi kini memutih di beberapa bagian, tubuhnya yang atletis menyusut drastis, dan matanya yang dulu penuh percaya diri kini kosong seperti orang yang sudah menyerah pada hidup. Dinda, gumanya pelan ketika duduk di seberangku. Suaranya serak seperti tidak pernah dipakai bicara selama berbulan-bulan. Aku mengangguk formal. Hilman. Dia memandangiku dengan tatapan aneh, seolah memastikan bahwa aku benar-benar ada di hadapannya. Kau datang sendiri. Ya. Hening yang tegang menyelimuti kami selama beberapa detik. Aku bisa mendengar detak jam dinding di ruang petugas, tetesan air dari atap yang bocor, dan napas berat Hilman yang berbunyi seperti orang sakit. Aku bawa dokumen untuk kau tanda tangani. Akhirnya ku pecahkan kesunyian, mengeluarkan setumpuk kertas dari tas. Semua aset sudah dialihkan sesuai putusan pengadilan. Ini hanya formalitas terakhir. Tangannya yang kurus dan berbintik-bintik meraih dokumen itu dengan gemetar. Aku sudah membaca tentang yayasanmu di koran. Kau menggunakan uang itu untuk membantu orang. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang terdengar seperti penyesalan. Ya, jawabku singkat. Dia menandatangani dokumen satu persatu dengan lambat, seolah setiap tanda tangan adalah beban berat. Ketika selesai, dia mengangkat wajah dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak menyangka kau akan datang sendiri. Setelah semua yang kulakukan, aku menyimpan dokumen dengan rapi. Aku datang karena ini urusan hukum, tapi juga karena aku ingin kau melihat sesuatu. Dari saku mantel, kuambil foto terbaru yayasan, gambar para perempuan korban kekerasan yang sedang belajar keterampilan baru, termasuk Nisa yang tersenyum bangga memamerkan sertifikat pelatihannya. Hilman tercekat. Itu Nisa. Ya, dia sekarang bekerja di yayasan kami, menjalani hidup baru. Wajahnya berubah pucat. Dan kau memaafkannya. Aku memberinya kesempatan, Hilman, seperti yang seharusnya kita semua dapatkan. Diam kembali menyelimuti kami, kali ini lebih dalam. Dari balik kaca, aku bisa melihat tetesan air mata jatuh di pipinya yang kini keriput. Aku kehilangan segalanya. Dinda, bisiknya pecah. Uang,
kekuasaan, keluarga, bahkan ibuku sendiri tidak pernah mengunjungiku di sini. Dia menatap tangannya yang kini kotor dan kasar. Tangan yang dulu selalu mengenakan jam Rolex mahal. Karma memang sempurna, ya? Aku yang dulu merendahkanmu karena kekuranganmu, sekarang hidup lebih hina dari apa yang pernah kubayangkan. Aku menarik napas dalam. Aku tidak datang untuk menyaksikan kejatuhanmu, Hilman. Aku datang untuk menutup bab ini dengan resmi. Dia mengangguk pelan, air matanya jatuh ke dokumen yang baru saja ditandatanganinya. Aku pantas menerima semua ini. Tapi, bisakah kau menjawab satu pertanyaanku? Aku mengangkat alis. Apakah dulu pernah ada cinta dalam hatimu untukku? Sedikit saja. Pertanyaan itu menggantung di udara lembab penjara seperti kabut pagi. Aku memandang wajahnya yang hancur, mengingat masa lalu yang pernah kami bagi, baik yang nyata maupun palsu. Pernah, jawabku jujur. Sebelum kau mengubah segalanya menjadi transaksi. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isakan yang ditahannya. Ketika petugas mengumumkan waktu kunjungan habis, Hilman bangkit dengan susah payah. Terima kasih sudah datang, Dinda. Dan, maafkan aku. Aku berdiri, mengumpulkan dokumen-dokumenku. Selamat tinggal, Hilman. Ketika aku berbalik meninggalkannya, suaranya yang parau kembali terdengar. Dinda, apa aku pantas mendapat kesempatan seperti Nisa? Aku berhenti sebentar, tanpa menoleh. Itu bukan keputusanku. Tapi yayasan kami terbuka untuk semua orang yang benar-benar ingin berubah. Keluar dari LP Cipinang, hujan sudah reda. Langit biru mulai terlihat di antara awan-awan kelabu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan beban terakhir akhirnya terlepas dari pundakku. Bab ini benar-benar berakhir. Dan hidupku yang baru saja dimulai. Di dalam taksi yang membawaku pulang, kulihat sekilas wajahku di kaca jendela. Sebuah wajah yang sudah belajar mencintai, menderita, memaafkan, dan akhirnya benar-benar bebas. Matahari pagi menyinari ruang utama Yayasan Sinar Baru dengan lembut, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di lantai kayu yang baru saja dipel. Aku berdiri di depan jendela besar, menikmati pemandangan menteng yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. 2 tahun sudah berlalu sejak hari itu di pengadilan, sejak kemenanganku, sejak aku memutuskan untuk mengubah seluruh hidupku. Yayasan ini telah berkembang jauh melebihi ekspektasiku. Awalnya hanya sebuah kantor kecil dengan 3 staf, kini kami memiliki 3 lantai gedung dengan program-program untuk membantu perempuan korban kekerasan, penipuan pernikahan, dan pelecehan psikologis. Setiap ruangan di sini menyimpan cerita penderitaan yang berubah menjadi harapan. Bu Dinda, acara peresmian program baru sudah siap di aula. Aku menoleh ke suara itu. Nisa berdiri di pintu, mengenakan blazer biru tua dengan badge staf yayasan di sakunya. Rambutnya yang dulu selalu ditata sempurna kini dikepang sederhana. Wajahnya tanpa makeup kecuali lipstik warna kalem. Perubahan pada dirinya tidak hanya secara fisik. Matanya yang dulu penuh kesombongan kini memancarkan ketulusan. Terima kasih, Nisa. Aku akan segera turun. Dia tersenyum, sebuah ekspresi yang dulu jarang kulihat darinya kecuali saat mengejekku. Oh, ada paket untukmu di meja resepsionis. Dari Bali. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Reza sedang berada di Bali untuk konferensi hukum internasional. Selama setahun terakhir, hubungan kami telah berkembang dari sekadar teman kerja menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berarti. Di aula, puluhan perempuan dengan berbagai latar belakang sudah duduk rapi. Beberapa adalah korban KDRT yang kami bantu. Beberapa lagi mantan pekerja migran yang tertipu. Di depan, berdiri seorang perempuan muda dengan wajah penuh luka. Seorang korban kekerasan yang baru saja kami selamatkan dari suaminya seminggu yang lalu. Selamat pagi semua. Sambutku hangat. Hari ini adalah hari spesial. Program pelatihan kerja dan terapi trauma kami akan diperluas ke 3 kota lain. Ini artinya lebih banyak lagi saudari kita yang akan terbantu. Suara tepuk tangan menggema di ruangan. Mataku berlinang melihat semangat di wajah-wajah mereka. Wajah yang dulu mungkin seperti wajahku. Hancur, tak berdaya, kehilangan harapan. Setelah acara, ketika aku sedang memeriksa dokumen di kantor,
Nisa masuk dengan 2 cangkir kopi. Untukmu, katanya meletakkan salah satu cangkir di mejaku. Kopi hitam, sedikit gula, seperti yang kau suka. Aku tersenyum. Kau sudah hafal. Dia duduk di depanku, wajahnya serius. Dinda, aku ingin bicara sesuatu. Tentang apa? Tentang maaf. Tentang semua yang pernah kulakukan padamu. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu kata-kata tidak akan pernah cukup, tapi... Sudah, Nisa, potongku lembut. Kau sudah membuktikan penyesalanmu dengan tindakan. Lihatlah sekeliling. Yayasan ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuanmu. Kau telah menebus kesalahan dengan cara terbaik, membantu orang lain. Air mata jatuh di pipinya. Aku tidak pantas mendapat pengampunanmu. Tapi kau pantas mendapat kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan kau sudah membuktikannya. Teleponku berdering. Reza dari Bali. Maaf, aku harus mengangkat ini. Nisa mengangguk sambil tersenyum paham sebelum keluar ruangan. Reza. Sayang, konferensinya selesai lebih awal. Aku bisa pulang besok. Suaranya hangat seperti sinar matahari pagi. Oh ya, paketnya sudah sampai. Sudah. Isinya apa? Buka saja nanti. Dia tertawa. Tapi petunjuknya, ini tentang rencana kita bulan depan. Bulan depan, ketika Reza akan mengajakku bertemu orang tuanya di Yogyakarta. Sebuah langkah serius dalam hubungan kami. Ketika aku menutup telepon, mataku tertuju pada foto di meja. Gambar diriku bersama para staf yayasan di hari peresmian. Aku berdiri di tengah, dikelilingi oleh perempuan-perempuan kuat yang telah belajar bangkit dari keterpurukan. Di sudut foto, Nisa tersenyum tulus. 2 tahun lalu, aku adalah korban. Sekarang, aku adalah penyelamat. 2 tahun lalu, aku dipenuhi kebencian. Sekarang, aku dipenuhi tujuan. Di laci meja, tersimpan kliping koran tentang Hilman. Dia masih menjalani hukuman, tapi telah menjadi tutor bagi narapidana lain yang buta huruf. Rendra dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang dan mengikuti jejak kakaknya di penjara. Keluarga Hilman yang dulu angkuh kini tercerai-berai. Karma telah menyelesaikan tugasnya. Malam itu, ketika aku membuka paket dari Reza, sebuah kotak beludru kecil jatuh ke tanganku. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana dengan batu biru kecil. Bukan lamaran, tapi janji untuk masa depan. Aku memandang cincin itu di bawah lampu kamar, lalu menatap bayanganku di jendela. Wajah yang kulihat bukan lagi wajah korban, bukan juga wajah pendendam. Aku adalah Dinda Ayu Lestari. Seorang pejuang. Seorang penyintas. Dan akhirnya, seorang perempuan yang menemukan kebahagiaannya sendiri. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang. Seperti senyuman kecil dari semesta yang tahu, perjalananku yang penuh luka akhirnya membawaku pulang. Ke rumah. Ke diriku yang sebenarnya.